Terima kasih dan salam jumpa di News Interview dalam HBM TV Official. Saya Maulana Isnarto kembali bersama Anda untuk edisi hari ini. Senang sekali di kondisi yang cukup dalam tanda kutip agak terbatas atau karena semua orang WFH, work from home, kami juga work from home. Tapi home-nya di Universitas Pakuan karena kami tetap ingin memberikan informasi kepada Anda tentang berbagai hal. Tentu tidak setiap hari kita harus bicara soal bagaimana virus corona menyebar, karena pemerintah juga sudah menyiapkan instrumen untuk melakukan penghentian dan menekan angka sebaran virus tersebut. Tapi hari ini saya ingin bicara supaya masyarakat Indonesia juga tidak lupa, ada beberapa hal penting yang juga kita harus soroti. Salah satunya adalah Omnibus Law. Rancangan undang-undang yang masih jadi perdebatan karena banyak sekali elemen masyarakat yang coba untuk mengkoreksi beberapa poin di dalamnya, walaupun memang dimaksudkan baik oleh pemerintah, khususnya Presiden Jokowi yang mengharapkan ada efisiensi prosedural ketika investment datang ke Indonesia. Bahasan kita tentang itu dan kita akan hadirkan dalam 2 sesi. Saya saat ini nanti akan berbincang dengan Dekan Fakultas Hukum dari Universitas Pakuan Bogor, Jawa Barat, Pak Muhammad Mihradi, untuk berbincang lebih jauh terkait dengan hal itu. Dan jangan lupa sebelum Anda ikuti perbincangan lengkapnya, Anda bisa subscribe channel kami di HBM TV Official dan bisa Anda like. Kalau Anda suka, Anda share. Saya akan kembali setelah ini bersama dengan Pak Mihradi. Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng menyebutkan bahwa RUU Omnibus Law, pemerintah daerah banyak yang mengeluhkan kewenangan mereka banyak diambil alih oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah secara dugaan bahwa rancangan undang tidak kerja ini kok seperti anginnya kok sudah berubah gitu ya. Aku tidak mengatakan arus balik, tapi urusan-urusan yang hari ini di daerah kok rasa sudah mulai untuk pelan-pelan diambil, sehingga kemudian ketidakpastian itu akan terasa bagi daerah. Jadi buat saya singkatnya adalah dulu aktivis lingkungan dan Pemda wajib benar dilibatkan, tetapi juga kelompok-kelompok di luar itu. Saya juga dengar teman-teman pers juga punya concern yang terkait dengan rancangan undang-undang ini, sehingga semua pihak lah misalnya ya, itu yang harus dibuka. Beberapa hal yang terkait dengan urusan yang hari ini ada di pemerintah daerah terkait dengan misalnya lingkungan, terkait dengan peternakan, hewan dan sebagainya, kemudian terkait dengan pembiayaan bangunan. Ini kan kalau lihat rancangan undang-undang ini kan akan diatur dan diberikan oleh pemerintah pusat. Baik, untuk itu saya sudah bersama dengan Pak Mihradi, Dekan Fakultas Hukum dari UNPAK, Universitas Pakuan, yang ini teman lama saya ini. Siap. Ya kan? Kembali Jaraknya agak, ini semeter ada Pak ya? Ya, distancing. Distancing ini ya. Kita distancing, ini salah satu komitmen kita. Tadi kita pakai hand sanitizer juga. Salaman kita udah namaste dan kata Mas Ganjar pakai gini, pakai sikut. Tapi kita nggak boleh sikut-sikutan soal Omnibus Law. Siap. Karena sekali lagi kita harus cari solusi nih Pak Mihradi. Nah, menariknya kita bicara Omnibus Law adalah ada beberapa hal yang mungkin perlu kita soroti juga tentang Omnibus Law yang masih dalam perdebatan. Mungkin agak terhenti sekarang karena memang kita fokus soal penanganan corona, tapi tidak boleh lupa karena kita punya doa semua corona akan cepat berlalu. Setelah itu Omnibus Law pasti akan dibahas. Tapi saya nggak tahu, mungkin ada pembahasan di balik di kamar gelap juga soal Omnibus Law. Bagaimana sebenarnya masyarakat kampus khususnya dari sisi hukum melihat Omnibus Law itu sendiri sebagai sebuah instrumen yang banyak perdebatan di dalamnya, Pak Mihradi? Ya, yang pertama rancangan undang-undang Omnibus Law itu sebenarnya dalam hukum itu mengambil konsep yang umum di common law, negara-negara common law. Sedangkan Indonesia sistemnya civil law. Jadi mungkin yang pertama agak kurang akrab ya dengan RUU itu. Walaupun memang ada beberapa undang-undang kita mendekati seperti itu. Misalnya undang-undang pemilu, kita kan sebenarnya dalam undang-undang pemilu yang terakhir itu kan mencabut undang-undang tentang pemilihan presiden, undang-undang tentang KPU, itu dicabut oleh satu undang-undang. Jadi intinya Omnibus Law kan satu undang-undang untuk semua. Jadi dia mencabut berbagai undang-undang. Yang kedua adalah memang dari segi hukum masih perdebatan di konsep apakah sistem perundang-undangan kita mengenal RU model Omnibus Law. Karena Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan itu tidak eksplisit maupun implisit mengakomodasi itu. Tapi baiklah sebagai sebuah terobosan kita coba akan kaji, kita coba
kita terima, tapi dengan catatan. Yang pertama saya lihat adalah adanya semangat yang bagus ya kalau dalam Presiden Pak Jokowi itu pidato bahwa Omnibus Law ini dibutuhkan untuk mengefisiensi keluhan terhadap investor ini. Ini Anda bicara kalau bahasa hukum bahwa sebenarnya motif Betul. dari pembuatan rancangan undang-undang Omnibus ini baik sebenarnya. Baik sebenarnya. Jadi ketika Pak Jokowi cerita soal perlunya investasi yang ramah terhadap perizinannya, kemudian birokrasi yang bisa dipangkas, itu semangat itu bagus. Tapi semangat Pak Jokowi itu sayangnya tidak kemudian linear ketika dimasukkan dalam teknis RUU Omnibus Law. Yang pertama menurut saya terlalu banyak di dalam RUU Omnibus Law itu materi muatan undang-undang yang disinggung. Undang-undang pers misalnya, undang-undang tentang kesehatan, undang-undang macam-macam yang tidak semuanya sebenarnya secara langsung berkenaan dengan investasi gitu. Misalnya saja soal mengenai fasilitas layanan kesehatan. Okay. Kan kita mengenal ada puskesmas sampai rumah sakit misalnya. Apakah puskesmas sampai rumah sakit itu perlu diatur, disentralkan perizinannya? Jadi kalau kita buka puskesmas yang di Bogor, mesti izin Kementerian Kesehatan di pusat. Ini juga kan menurut saya juga perlu dikaji ulang. Jadi terlalu banyak beban dibuat di RUU Omnibus Law. Yang kedua, di RUU Omnibus Law itu juga ada beberapa terobosan yang mungkin jadi masalah. Misalnya mengenai bagaimana PP bisa menggeser undang-undang. Walaupun itu kabarnya ada dua perdebatan di kementerian, ada yang bilang itu typo ya atau salah ketik tapi dua ayat ya cukup banyak. Betul. Ada lagi yang berpendapat itu memang itu sama kayak orang puasa sebenarnya kan gitu ya. Minum sekali boleh lupa, kalau 2 kali itu nikmat. Betul. Jadi typo nggak boleh dua ayat kan gitu sebenarnya. Itu gitu. dua ayat. Terus juga ada berpendapat memang dimungkinkan dalam konteks PP-nya itu mengatur substansi undang-undang tersebut. Tapi secara umum memang tidak ada peluang untuk membenarkan PP bisa mengganti atau menggeser undang-undang. Terus yang ketiga, saya paham sebenarnya kegelisahan Pak Jokowi itu karena sistem kita itu pilkadanya serentak dan hubungan antara pusat dan daerah ini seperti terputus ya. Itu mungkin yang menjadi kegelisahan Pak Jokowi. Jadi di satu sisi kepala daerah itu kan karena dipilih rakyat cenderung dia merasa independen dari pemerintah pusat karena dia langsung dipilih oleh rakyat. Ya, apa hubungannya antara pilkada dengan investasi? Ada hubungannya karena begini, keluhan dari BKPM katanya ada beberapa provinsi yang tidak mengikuti arahan dari presiden untuk kemudahan investasi. Itu kan sebenarnya karena diduga ada tadi antara sistem pemilunya presiden dan sistem pemilunya pilkada itu berbeda karena mereka punya konstituen masing-masing. Jadi bisa saja misalnya presidennya itu konfigurasinya didukung partai-partai seperti PDIP dan sebagainya, tapi belum tentu di daerah. Artinya gini bahwa sebenarnya ada konfigurasi politik yang berbeda. Betul, antara pusat dan daerah. Sehingga ada kesan terputus sebenarnya. Betul. Sehingga one comment dari presiden itu tidak bisa diterjemahkan berbeda oleh kepala-kepala daerah yang mungkin dalam tanda kutip secara politik punya mazhab yang berbeda. Betul, itu maksudnya. Okay. Nah, karena itu maka nampaknya Pak Jokowi melakukan potong kompas. Jadi daripada ngotak-atik soal sistem pemilu kita, dia langsung potong kompas soal kewenangannya. Jadi bagaimana kewenangan daerah hampir semuanya ditarik ke pusat. Jadi perizinan sekecil apapun demi dukungan investasi itu ditarik kepada perizinan pusat. Semangat RUU Omnibus Law kan seperti itu. Cuman persoalannya ini kan jadi buah si malakama. Apakah kita tetap komitmen dengan demokrasi, dengan negara hukum dan otonomi daerah ketika RUU Omnibus Law mengajak sentralisasi kekuasaan gitu. Dari pasal-pasal itu semua serba pusat. Bagaimana kita bisa mengartikan bahwa sentralisasi kekuasaan dengan efektivitas penyelenggaraan negara? Karena ada yang mengatakan bahwa sebenarnya ketika Omnibus itu juga dibuat oleh pemerintah, itu dalam upaya karena untuk memotong birokrasi dan efektif, bukan soal menghilangkan kewenangan. Ya. Bagaimana tinjauan soal itu, Pak Meradi? Karena kan semangat ketika reformasi itu kan soal desentralisasi kekuasaan. Kewenangan dibagi-bagi kepada pemerintah daerah selain juga kewenangan pusat. Kalau semua kewenangan terkait perizinan ditarik ke pusat semua, maka berarti kan desentralisasi itu menjadi sebuah pertanyaan besar. Apakah kita masih desentralisasi dan otonomi? Maksud saya adalah seharusnya ketika awal pemerintah itu memberikan dulu semacam paradigma. RUU Omnibus Law ini apa? Rambu-rambu atau warningnya. Misalnya pertama rambu-rambunya kita tetap komitmen terhadap demokrasi misalnya. Yang kedua kita komitmen terhadap otonomi daerah.
Yang ketiga, kita komitmen terhadap penegakan hukum. 3 hal itu misalnya kita sepakati dulu. Baru kemudian turun pada pasal-pasal teknis. Nah, kesepakatan itu nggak muncul gitu. Orang tahu-tahu muncul ke pasal teknis, orang muncul ke aturan, bahkan naskah akademiknya juga tidak jelas. Lalu dipersinggungkan dengan konsep-konsep awal tadi. Terlepas nanti mungkin ada degradasi-degradasinya, tapi kalau kita komit dalam 3 hal tadi, baru kita berbincang lebih lanjut. Tapi kalau misalnya kita tidak komit terhadap negara demokrasi, otonomi daerah, dan penegakan hukum, maka akan sulit mempertemukan perbedaan-perbedaan yang ada di publik maupun di parlemen. Yang menarik juga adalah soal bagaimana ketika kita bicara soal kewenangan daerah. Nanti kita akan putarkan. Ada sebuah informasi dari kami yang HBM TV sempat liput bersama pada saat itu KPPOD yang menyatakan ada kehilangan power gitu ya, ada kehilangan power, ada pengambil alihan kewenangan daerah ke pusat, dan ini menjadi komplain gitu ya. Nanti kita akan dengarkan atau kita perlihatkan di videonya nanti. Nah, yang menjadi menarik Pak Miradi, benarkah bahwa memang omnibus akan berimplikasi begitu? Berimplikasi bahwa kewenangan pemerintah daerah benar-benar tidak akan sangat powerful. Semua akan diambil oleh pusat, dan ini yang menyebabkan ini akan punya implikasi hukum dan politik yang berbeda. Sehingga investasi juga nggak bisa tercapai sebenarnya. Ya, kalau kita baca dari draft awal RUU Omnibus Law, pertama dia mendefinisikan soal izin. Bagaimana izin itu diubah semua polanya jadi izin beresiko tinggi, rendah, dan sedang. Dan kemudian dirumuskan pula izin-izin tersebut semua ke pusat. Jadi berbagai jenis izin yang selama ini dikelola daerah itu otomatis di RUU Omnibus Law terkait dengan undang-undang yang dicabut itu ketarik ke pusat. Terus yang kedua, memang juga ada dilema, saya akui juga. Di satu sisi kan ada problem di daerah karena pilkadanya nggak sehat ya, kemudian ada politik uang, maka kadang-kadang perizinan kan dijadikan mainan juga, dijadikan sarana untuk menambah. Itu sebab kita bahas di channel referensi ya, bahwa kita pernah bahas selingkuh antara pilkada dengan hukum perizinan. Hukum perizinan, betul. Nah, cuman problemnya adalah itu tidak berarti harus solusinya mencabut seluruh kewenangan daerah ditarik ke pusat. Jadi itu mungkin bisa kita kaji secara lebih jernih dan lebih bening. Karena dengan mencabut seluruh kewenangan itu ibarat satu penyakit diselesaikan oleh satu obat, atau berbagai penyakit diselesaikan dengan satu obat. Itu kan salah itu. Jadi kita harus betul-betul hati-hati terapinya. Jadi kita menginginkan demokrasi otonomi daerahnya jernih jalan, tapi di satu sisi lain penyakit-penyakit tadi perizinan yang nggak benar, oknum yang bermain juga bisa diselesaikan. Sebenarnya semangat akademisnya begitu. Baik. Nanti kita akan lanjutkan dengan Pak Miradi. Kita masih bicara soal Omnibus Law, perdebatan soal perundang-undangan atau rancang undang-undang yang tengah dibahas hari ini. Jangan sampai ini nanti ketika jadi kita berprotes. Betul. Harus ada masukan konstruktif untuk membangun sebuah instrumen yang motifnya baik. Tadi Pak Miradi mengatakan motifnya baik, Presiden ingin memangkas hal-hal yang tidak bermanfaat sehingga investasi lebih mudah. Nanti saya akan kembali, namun kita akan dengarkan dulu, ini ada sebuah laporan HBM TV terkait dengan bagaimana sebenarnya perdebatan antara kewenangan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang diatur dalam rancangan undang-undang Omnibus Law. Tetap bersama kami di HBM TV Official News Interview.